Pemirsa, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2024, ada 3 alokasi anggaran terbesar, yaitu belanja untuk infrastruktur, belanja perlindungan sosial, dan belanja pendidikan. Saat ini pemirsa, saya sudah bersama dengan anggota Komisi 10, Bapak Nuroji. Kami sampaikan bahwa dalam APBN tahun 2024, ada kenaikan sekitar 19,7 dari APBN 2023 untuk alokasi pendidikan. Kalau dibandingkan dengan APBN tahun 2004 sampai 2006, bahkan besaran alokasi APBN pendidikan tahun 2024 sudah sama dengan 1 tahun APBN Indonesia. Ini kenaikan yang luar biasa. Menurut Bapak, bagaimana dengan alokasi APBN pendidikan tahun 2024 nanti, Bapak? Ya, ini kaitannya dengan amanat Undang-Undang Dasar kita ya, yang di pasal 31 ayat 4 itu kan dimandatkan 20% APBN kita untuk fungsi pendidikan ya. Kalau 2024 rancangan APBN sekitar 3.300 triliun kalau nggak salah ya, berarti 660. Nah, tentu itu mengikuti konstitusi kita. Nah, masalahnya mungkin apakah angka itu sudah bisa dikatakan bisa memajukan pendidikan kita. Nah, mungkin perlu dibedah lagi postur anggaran fungsi pendidikan ini gitu. Ya, baik Pak. Jadi memang alokasi itu sudah sesuai dengan 20% amanat konstitusi. Kemudian kalau Bapak lihat lagi di dalam alokasi APBN itu terdistribusi untuk belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembangunan infrastruktur. Agar pelaksanaannya akuntabel dan transparan, bagaimana menurut Bapak? Iya, kalau saya lihat postur anggaran fungsi pendidikan kan yang dikelola Kementerian Pendidikan sendiri hanya sekitar 80 triliun ya. Kalau sekarang mungkin naik sekitar 85 atau 86 ya. Artinya sebagian besar, kalau nggak salah sekitar 200 sampai 300 triliun itu ditransfer ke daerah berupa dana BOS dan gaji guru. Nah, itu sebagai bagian dari anggaran pendidikan juga. Nah, masalahnya untuk kontrol dana BOS dan gaji guru itu, terutama dana BOS ya yang membiayai sekitar 20 juta atau 216 ribu sekolah ya. Kita ada 200 ribu lebih sekolah, itu harus terpantau atau diawasi dengan baik, karena itu yang menjadi pengelolanya di daerah nanti. Jadi di luar pengawasan DPR. Nah, ini yang menurut saya krusialnya, efektivitas transfer daerah untuk dana BOS terutama itu harus dikawal ketat sehingga sekolah-sekolah yang berhak itu benar-benar memaksimalkan dana BOS itu untuk kepentingan siswa ya dan sekolahnya. Dia kan dana BOS untuk operasional sekolah, termasuk membantu siswa juga, buku-buku dan lain-lain. Nah, itu. Kedua, gaji guru tentu saja menjadi kewajiban fungsi pendidikan dan itu cukup besar, angkanya sekitar 130 triliun lebih, dan tadi BOS 150-an, 75 triliunan, nah sekitar itu artinya 600 triliun tadi lebih banyak ke daerah. Nah, di luar jangkauan pengawasan DPR maksudnya. Tapi kemudian yang di dalam pemerintah pusat tentu di Kementerian Pendidikan ada 80 triliun lebih. Dan juga perlu diketahui ada kementerian lain, KL lain, jadi ada di Kementerian Agama ya sekitar 40 triliun, kemudian di perhubungan, di UKM, di fungsi pendidikan, di pariwisata, di olahraga dan kementerian lain itu sekitar 40 triliun juga. Jadi pengelola pendidikan dasar dan perguruan tinggi dalam hal ini Dikbud ya hanya mengelola 80 triliun, artinya bukannya 20% ya. Ini banyak salah pengertian dari masyarakat. 600 triliun kok kita masih banyak anak yang tidak sekolah. Nah, itu titik masalahnya di situ, harus dijelaskan ke masyarakat. Yang menjadi perhatian undang-undang kita memang nggak hanya fungsi pendidikan dasar, tapi juga gaji gurunya juga, kemudian operasional sekolah itu termasuk sekolah swasta juga mendapat BOS juga. Nah, gitu. Baik, makasih Pak Nuroji untuk waktu dan perbincangannya. Pemirsa,
terkait alokasi anggaran yang paling besar untuk RAPBN 2024 dalam pendidikan yang mencapai 660,8 triliun. Setiap tahun naik, tapi masih tetap aja kebutuhan untuk penyelenggaraan pendidikan, pemerataan akses dan mutu pendidikan dirasa masih perlu kenaikan. Demikian pemirsa, saya melaporkan Rahmat Budiaji. Kita kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih.